Oke, shalom semua. Selamat berjumpa kembali siang hari ini. Kita mengucap syukur buat hari ini, hari yang sungguh menyenangkan. Kita terus bergairah karena kita tahu Tuhan terus menyertai dan melindungi kita, membawa kita dari hari ke hari berjalan oleh anugerahnya. Ya, mari siang hari ini kita bersama-sama satukan hati. Kita menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan yang sudah bergabung. Mari bersama-sama kita siang hari ini. Mari ayo bangun roh kita. Ayo bangun roh kita. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Semua yang kita lakukan siang ini biarlah sungguh-sungguh intervensi surga bekerja secara nyata. Ayo bangun roh kita dengan penyembahan. Shatakaralaba dengan berbahasa roh. Shakaralaba shandaralaba se. Ambil alih roh kudus. Ambil alih roh kudus. Shakataralaba se. Dikatakayaralaba sheralabo. Dikatakaralaba shandaralaba se. Oraba shaka yenderaba shokoro. Dikatakaralaba shandaralaba se. Iharabahaya sekere bahaya lama shakaralaba. Oraba shaka leberalaba sho. Hirapapapapa shakaralaba rayalaba shandaralaba. Shikiralaba ya shandaralaba shakaralaba ya. Reketekiralaba kurababababababa. Yeberaba shakaralaba ralaba ralaba se.
secara akurat di ruang tahta-Mu. Kami terus merendahkan diri memberi penyembahan dan pujian dan pengagungan. Kami terus merendahkan diri mentaati kebenaran-kebenaran yang sudah di-download bagi kami dan terus men-set hidup kami, membangun seluruh hidup kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat siang hari ini, buat kesempatan yang Kau beri bagi kami. Kembali lagi kami mau bersama-sama tersedia di set di dalam kebenaran dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Berikan kami pengertian, berikan kami kewahyuan yang terus membawa kami, menolong kami. Roh Kudus, Engkau adalah guru besar kami. Kami percaya akan menuntun kami dan memimpin kami dari hari ke hari dalam seluruh kebenaran. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah mengalir tercurah buat seluruh keluarga rohani yang sedang dan sementara live streaming. Hamba berdoa urapan Allah mengalir, roh pengertian datang kepada kami sehingga bersama-sama kami terus diset dan diselaraskan. Hidup kami makin berbeda, hidup kami tak akan sama karena kami terus merindukan Tuhan. Ada kerelaan, ada penundukan diri di dalam kebenaran-Mu, dan hanya Engkau yang layak ditinggikan. Siang hari ini, terima kasih Roh Kudus, mari ajari kami tentang jalan-jalan, tentang kebenaran-kebenaran yang amat sangat penting, prinsip-prinsip kebenaran yang akan membangun kami sehingga kami menjadi makin kuat, makin strong in the spirit. Hari-hari ke hari kami akan terus menang dari kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya, glory ke glory yang berikutnya. Hal-hal besar Tuhan akan terus nyatakan, kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa siang ini. Kami berdoa bersyukur, kami mau share dari firman-Mu. Roh Kudus bekerja di tempat ini buat kami semua. Semua keluarga yang sudah tersedia, kami berdoa urapan Allah mengalir bersama-sama buat kami untuk diset di dalam kebenaran. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Buka doa kami siang ini dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semua yang di rumah, mari yang sudah bergabung, menyapa kita semua, mari bersama-sama kita deal, kita terus tersedia, kita terus memastikan seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu makin diset di dalam kebenaran, amin. Mempercaya kiranya Tuhan terus menolong kita semua dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk memastikan kita semua terbangun secara akurat, katakan amin. Karena Tuhan akan menolong kita dari waktu ke waktu. Itu sebabnya mari pastikan seluruh kehidupan kita dari waktu ke waktu tetap bertumbuh, terus menerima firman. Bekerjanya firman dalam hidup kita akan membuat hidup kita berbeda. Katakan amin. Tuhan kiranya membantu kita, Roh Kudus, melalui Roh Kudus yang sudah dikirim bagi kita, ya, dan hari-hari ini pencurahan, dan biarlah kita terus belajar hari-hari ini tersedia dari firman yang di-download bagi kita, akan ada pengertian dan pemahaman-pemahaman yang menjadi prinsip yang kuat dalam diri kita, terbangun secara akurat sehingga kita dapat membangun manusia roh kita dengan kuat. Katakan amin. Sebentar memperiksa. Ya, shalom buat seluruh keluarga rohani yang sudah tersedia. Ya, mari kita bersama-sama men-set seluruh hidup kita, ya. Kita belajar firman Tuhan. Oke, semuanya. Ya. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita tergantung dari ketersediaan hati kita selalu tersedia untuk menerima firman, membiarkan Roh Kudus mengoreksi, menanamkan prinsip-prinsip kebenaran melalui kita mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Itu sebabnya siang hari ini kita akan belajar bersama kita dari prinsip firman tentang bahasa roh. Apa itu bahasa roh, ya? Walaupun kita sudah tahu, ya, ada yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, maka saudara sehingga dari hari ke hari kita
pun prinsip ini kita akan makin mengembangkan, menerima, memperluas kapasitas roh yang bekerja dalam hidup kita masing-masing, sehingga bahasa roh kita akan terus bertumbuh seiring dengan proses pertumbuhan rohani kita, hubungan yang makin intim, makin terbangun akurat dengan Tuhan. Apa itu bahasa roh? Siapa dalam 1 Korintus pasalnya 1 Korintus pasal 14, kita baca di situ 1 Korintus ayat 14 ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 4 dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Jadi orang yang mempunyai karunia bahasa asing menolong dirinya sendiri, perhatikan baik-baik, mendapat pertumbuhan rohani, ya. Sedangkan orang yang mempunyai karunia bernubuat serta memberitakan firman Allah menolong seluruh sidang jemaat supaya bertumbuh dalam kesucian dan kebahagiaan. Jadi saudara, bahasa roh di sini amat sangat penting buat kita. Saat kita berbicara tentang membangun manusia rohani, maka secara spesifik Paulus menyebutkan tentang berdoa dengan bahasa roh. Dan jika berbicara ini, kita sudah bukan lagi hal baru, tetapi mari kita terus dibangun dalam prinsip firman, sehingga yang belum mengerti dan belum paham, kita makin memahami, dan kita mengambil firman ini dan mempraktekkan, ya, dari proses kehidupan, membangun manusia batinnya kita, membangun kebenaran dalam manusia batinnya kita dari hari ke hari. Memang sampai hari ini masih ada begitu banyak perdebatannya tentang bahasa roh. Ada paham yang memang keluar melencengnya sama sekali dari prinsip-prinsip firman. Tetapi saudara, mari kita juga terus belajar untuk mengerti dan memahami apa yang kita polakan di dalam rumah. Jadi kita tidak lagi mendengar melalui apa kata orang, ya, tapi kita tidak bingung lagi, tetapi dengan pemahaman dasar keyakinan yang kita di rumah bahwa bahasa roh ini sangat penting di dalam tentang kita berdoa dalam membangun manusia roh kita. Ya, seperti yang kita misalnya berdoa dan berbahasa roh, mungkin ada yang perbedaan kata-kata dari bahasa roh masih satu kata, dua kata, masih berapa, belum banyak saudara, ya. Oleh karena itu ini sangat hal yang sangat sensitif. Perdebatan dan pertentangan yang ada sebetulnya hanya didasarkan pada perbedaan sudut pandang, ya. Dari sudut pandang ini yang kita dimiliki oleh setiap hamba Tuhan atau gembala, ya, atau sinode, ya, saat kita mencoba memahami apa yang Paulus sebut sebagai bahasa roh. Ya, kalau kita lihat di sini, seandainya kita dapat menangkap dimensi rohani yang sama seperti yang pernah dimasuki oleh Paulus, ya, oleh Rasul Paulus, saya percaya semua perdebatan dan perbedaan paham yang kita miliki akan berakhir dengan sendirinya. Jadi semua orang akan mengakhiri semua bentuk perbedaan, pertentangan tentang bahasa roh. Ada yang berkata, ya, bahasa roh seperti ini dan lain-lain. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa di dalam penegasan dari firman Tuhan di sini, bahwa dalam terjemahan firman Allah hidup, bahwa bahasa roh itu bahasa roh, atau dikatakan di sini bahasa asing dalam terjemahan firman Allah hidup. Menolong ini adalah manfaatnya adalah tujuannya menolong diri kita sendiri untuk mendapat pertumbuhan rohani. Sedangkan karunia bernubuat itu memberitakan firman, serta memberitakan firman itu untuk membangun orang banyak, membangun jemaat secara keseluruhan, sehingga bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan. Nah, berbagai dimensi bahasa roh, saudara perhatikan dari pembacaan kita tadi di 1 Korintus 14 ayat 4, saudara perhatikan bahwa saat Rasul Paulus berbicara tentang bahasa roh dalam 1 Korintus, kita lihat ya di 1 Korintus pasal 12, kita mundur ya, di 1 Korintus pasal yang ke-12, kita lihat ayatnya yang ke-14 ya. Kita lihat ayat yang ke-14, dikatakan seperti ini, ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, sebetulnya ia menyatakan yang berbeda-beda, seperti tubuh, ya, tubuh yang juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Maka Paulus di sini berbicara menyatakan dimensi bahasa roh yang berbeda-beda, yang berbeda-beda. Kadang-kadang karena
ketidaktahuan kita ya, kita tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi itu sehingga mengakibatkan sudut pandang pemahaman kita menjadi berbeda-beda pula ya, dan akhirnya justru mengundang perdebatan yang berkepanjangan. Tapi mari sekali lagi memtekankan di sini dasar keyakinan yang kita bangun di dalam rumah rohani kita, di lokal jemaat lokal kita di sini, mari mampolakan ini sehingga kita terus bertumbuh. Jadi kita tidak mendengar mengadopsi dari orang lain, tetapi dalam rumah rohani kita di sini kita bertumbuh dari pengajaran ini, dari dasar keyakinan ini bahwa bahasa roh begitu penting. Amin. Karena untuk membangun kehidupan rohani secara rohani kita secara pribadi dan juga pertumbuhan rohani kita. Seperti kita melihat bagaimana dalam ibadah, dalam doa, ketika kita menyembah, ketika kita penyembahan itu semua orang terdengar ya, dalam berbahasa roh, ada yang berbahasa roh, ada yang ya bahasa asing ya. Tapi saudara, ada yang tidak dimengerti oleh banyak orang dengan Tuhan ya. Oleh sebab itu mari kita belajar. Ada beberapa jenis-jenis bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh sebagai bahasa manusia. Ya, bahasa roh sebagai bahasa manusia kita lihat di 1 Korintus pasal 13. Jadi kita banyak ayat-ayat sebagai ayat ada pendukung sehingga kita bisa mengerti. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canan yang gemerincing. Jadi saudara perhatikan di sini ya, saat para rasul untuk pertama kalinya menerima baptisan roh, sebetulnya mereka menyatakan dimensi ini ya, mereka adalah orang-orang yang sederhana dan tidak terpelajar ya. Mereka bukan orang-orang hebat, tapi orang-orang yang sederhana. Kita menjelaskan kepada kita di sini ya, tetapi saat Roh Kudus melingkupi mereka secara ilahi, mereka mulai berkata-kata. Jadi pada saat Roh Kudus melingkupi mereka ya, mereka mengalami keilahian, hadirat Tuhan ya. Biasa bahasa kita di sini adalah mengalami di mana cengkraman hadirat Tuhan yang begitu kuat, maka di situ mereka mulai berkata-kata dan memuliakan Allah dalam bahasa-bahasa asing yang tidak pernah mereka pelajari ya. Jadi dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang Yahudi yang ada di perantauan. Mereka mendengar para rasul itu berkata-kata dalam bahasa daerah perantauan mereka. Jadi bukan bahasa mereka sendiri. Inilah jenis bahasa roh yang Tuhan pakai untuk menjadi tanda bagi mereka yang tidak percaya. Itu di Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Ya, lalu di Kisah Rasul pas 2 ayat 4 sampai 11. Ya, lalu di Kisah Rasul pasal 14 ayat 21 sampai 22. Ada banyak ayat, silakan saudara ketik, nanti tinggal kita masing-masing baca kembali di rumah. Pada saat jenis bahasa roh seperti itu termanifestasi, suasana agak berbeda dibandingkan dengan bahasa roh sebagai penyampai pesan atau jenis bahasa roh yang tidak selalu termanifestasi dalam setiap ibadah. Pada masa sekarang ini ya, pada masa sekarang ini pun ada banyak peristiwa dan kesaksian yang serupa ya, meski tampaknya sangat sulit untuk kita terima dan pahami dengan pemikiran kita, dengan akal manusia ya. Tapi bukankah Tuhan kita memang adalah Tuhan yang khusus untuk membuat apa yang nampak mustahil bagi manusia menjadi tidak tepat di depan mata kita, dan bahkan melalui diri kita sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah penyerahan diri ya, penyerahan dan keterbukaan diri kita terhadap apa yang Roh Kudus ingin buat di dalam hidup kita. Jadi ini sangat berhati-hati ya, karena ada banyak orang menerjemahkan bahasa roh dengan cara pandang atau konsep atau doktrin yang berbeda ya. Oleh karena itu saudara, ketika kita seperti misalnya contoh dalam ibadah, kita merasakan cengkraman hadirat Tuhan. Kadang-kadang kita seperti kita dalam alam
kondisi yang sadar, tapi kita seperti ada cengkraman, ada kuasa yang memenuhi kita, maka kita seperti dibawa. Maka itu bahasa roh ini akan membawa kita. Jadi kita akan diberi bahasa-bahasa asing, dan itu terus harus kita ikuti. Walaupun mungkin baru kira lamasya, ya, tapi saudara tidak boleh diajarkan, ayo ikuti kira labasya, ya labas. Tidak, itu setiap pribadi akan punya pengalaman tersendiri, sehingga kita akan terus bertumbuh. Sehingga yang tadi bilang dari satu hanya mungkin dalam model shikalabashika akan meningkat. Jadi saudara pun harus terus melatih diri dari hari ke hari. Dan ketika saudara terus terbuka menyerahkan diri kepada Tuhan, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mencengkram saudara, maka saudara akan ada cengkraman hadirat Tuhan yang membawamu dalam bahasa roh yang lebih meningkat lagi. Amin. Jadi bukan dipelajari, ya, tapi kita terus latih, ya. Kita latih untuk setiap kali berdoa saudara ada dalam cengkraman. Ikuti apa yang Roh Kudus taruh di dalam dirimu. Engkau mulai berbahasa shikaralaba shakaralaba raka shikaralaba. Saudara mulai ikuti, tapi benar-benar dengan penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Ingat bahwa ketika saudara terus bertumbuh, roh saudara dalam kata-kata mulai meningkat. Artinya intensitas roh saudara makin bertumbuh, makin alami sebuah peningkatan. Itu sebabnya saudara, ini amat sangat penting kita membangun kehidupan doa kita, membangun kehidupan penyembahan yang makin intens dari hari ke hari. Latih, itu adalah latihan. Next, nanti kita akan lihat latihan pertama, latihan kedua selanjutnya, ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita terus belajar dari hari ke hari, ya, sehingga kita benar-benar mengalami kehidupan roh yang terus dibangun secara cermat dari waktu ke waktu, dan kita dapat mengalami ada manifestasi dari Roh Kudus itu di setiap pribadi akan merasakan. Jadi hanya memberikan kita prinsip-prinsip ini, tapi engkau harus mempraktekkan dalam hidup setiap hari. Ketika ada dalam penyembahan, dalam persekutuan dan pertemuan doa atau misalnya ibadah, saudara mulai latih, jangan takut. Amin. Yang kedua, bahwa bahasa roh sebagai bahasa malaikat. Ya, kita lihat di 1 Korintus pasal 13 saudara, ayat 1 yang tadi dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi bahasa roh adalah bahasa malaikat. Kenapa saudara di sini dikatakan? Seringkali saudara terjadi fenomena ini hanya kita alami saat kita ada di dalam dimensi peperangan rohani yang sangat intens. Jadi tidak selalu saudara, ya. Jadi hanya ada waktu momen-momen tertentu di mana fenomena ini terjadi, ya. Saat kita mulai berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus akan mengubah doa kita untuk menjadi suatu perintah yang dapat dipahami dan ditaati oleh para malaikat, ya. Jadi bahasa malaikat, jadi komunikasi antara kita dengan malaikat melalui bahasa roh. Karena ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu hanya bisa dengan malaikat. Jadi ada sesuatu kata perintah sehingga malaikat ini dapat mengerti, ya saudara. Jadi di sini katakan Roh Kudus mengubah doa kita untuk menjadi suatu perintah yang dapat dipahami dan ditaati oleh para malaikat yang akan mulai berperang bagi kita. Kenapa malaikat? Karena malaikat ini adalah kelompok orang-orang yang, ya, makhluk yang surga yang akan dipakai untuk menolong kita. Jadi malaikat-malaikat ini menjadi pelayan-pelayan yang akan menolong kita ketika dalam peperangan rohani, ya, saat-saat tertentu kita dapat memerintahkan kepada mereka seperti malaikat bergerak. Ini bahasa malaikat dan kita tidak mengerti, ya. Tapi di dalam roh itu begitu kuat kita dituntun, ya. Misalnya seperti contoh, ya, beberapa saat yang lalu, ya, yang pernah menyaksikan saya dengan Mama Pigai, Ibu Pigai waktu pelayanan di Papua Nugini. Jadi kami hampir diserang oleh orang yang, ya, tidak, karena di sana memang senjata mereka sangat bebas memegang senjata dan menembak orang. Jadi sangat daerah yang betul-betul mencekam. Tapi secara tiba-tiba, ya, roh Tuhan bekerja mencengkram Ibu Pigai dan dia berbahasa roh, dan saya percaya itu bahasa ditangkap oleh, ya, menyuruh, ya. Jadi para pelayan surga, malaikat Allah bergerak dengan cepat dan menahan orang ini, ya, karena hampir menarik kami dan mungkin dia melakukan hal yang tidak bertanggung jawab. Yaitu waktu pelayan di Papua Nugini, ada sekitar 2010 apa 2009, sekitar tahun-tahun itu. Lalu
Pernah juga Mam 2016 ketika kami dalam doa profetik, doa keliling di daerah saya, itu pun kami hampir terhilang, tapi Tuhan juga bergerak dan memberikan kepada saya untuk secara intens ya, secara tiba-tiba saya dalam cengkraman hadirat Tuhan dan berdoa, dan itu seperti selubung itu menjadi terbuka. Jadi malaikat Allah bergerak menolong kami yang sebenarnya kami akan tersesat, tetapi akhirnya Tuhan dengan peran malaikat sebagai pesuruh-pesuruh alam, para Mikael bergerak dengan cepat dan kami ditolong. Yang tadinya kami bisa terdampar, mungkin keluar jauh dari pelaut daerah kepulauan di daerah kami, tapi puji Tuhan, Tuhan tolong kami ya. Itu hal-hal contoh yang sederhana. Jadi saudara, bagi para malaikat itu, saudara, kata-kata yang keluar dari mulut kita bukanlah kata-kata kita lagi. Ingat. Jadi pada saat itu Mam sendiri mengalami, pada saat kita sudah dicengkram oleh hadirat Tuhan tuh, kita sudah berbahasa apa yang Roh Kudus sudah taruh di dalam kita dalam cengkram hadirat Tuhan. Ya, itu bukan lagi sebenarnya kata-kata kita, tetapi sesuatu yang benar-benar kita terhubung dengan surga dan kita sedang meminta bantuan dari Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah ya, malaikat Allah bergerak dengan cepat menolong kami ya, menolong kami pada saat itu dalam bahaya yang sangat-sangat mencekam, karena perahu sudah oleng, sudah terbalik, bensin hampir mau habis dan lain-lain sudah. Jadi saudara, sangat-sangat membahayakan, tapi selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi pada saat mereka hanya bergerak saat mereka mendengar perintah Allah. Jadi perhatikan baik-baik, malaikat-malaikat ini akan bergerak saat mereka mendengar perintah dari tahta Allah. Jadi saudara, saya percaya ketika saudara dan saya saat Roh Kudus mengubah bahasa roh kita menjadi bahasa malaikat, ia memberikan saudara, dia memberikan sesuatu yang khusus gitu ya, kekhususan gitu bagi kita hanya pada saat itu saja. Jadi tidak selalu, tapi di saat-saat peperangan yang berbahaya, yang benar-benar mencekam, yang benar-benar bisa membahayakan kita, Tuhan akan memerintahkan malaikatnya dari ruang tahta untuk begitu malaikat mendengar ada perintah di ruang tahta, kita koneksi dengan ruang tahta, maka malaikat akan bergerak dengan cepat. Katakan amin saudara. Jadi betapa luar biasa kalau kita terus membangun hidup kita, hidup rohani kita akan sangat-sangat luar biasa. Kita akan menyertai, betapa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Pada saat ada begitu juga banyak kesaksian orang-orang ketika misalnya ada mereka berkendaraan lalu tiba-tiba pecah ban. Ya, saudara, pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Kita hanya bisa terkoneksi dengan ruang tahta dan Tuhan mengirim bala bantuan kepada kita. Jadi, saudara, ini hanya khusus, ya, tidak selalu. Coba kita lihat dulu Mazmur 102. Kita lihat Mazmur 102. Roh Kudus tolong kami semua sehingga pengertian ini dapat terdownload dengan baik. Mazmur 102, Mazmur 100. Kita lihat bersama-sama di situ di ayatnya yang ke-20. Mazmur 102 ayat yang ke-20 dikatakan begini, saudara. Coba perhatikan, kita baca di ayat 20. Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi. Di ayat yang ke-21, saudara. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Ya. Jadi saudara, ini hal-hal yang urgen, hal-hal yang tertentu yang tidak selalu, saudara ya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita lihat dari pembacaan ini, saudara, saya percaya di Ibrani 1, coba kita lihat di Ibrani 1 ya. Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Saudara, kita baca di situ dikatakan Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jelas ini saudara ya, Ibrani 1 ayat 14 ya. Jadi mereka diutus untuk melayani kita, untuk menyelamatkan kita ya.
Dikatakan di sini bahwa tidak pernah, sebab malaikat hanyalah roh yang diutus untuk menolong dan memelihara orang yang menerima keselamatan. Jadi ini orang-orang yang menerima pelayanan malaikat bukan semua orang, tapi orang-orang yang benar-benar menerima keselamatan daripada Tuhan. Orang-orang yang hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Jadi untuk mendapatkan pelayanan malaikat itu bukan hal yang gampang, saudara ya. Karena itu hidup kita harus diset sehingga kita terus mengalami perlengkapan rohani, prinsip-prinsip kebenaran terbuka, terbangun ya, makin dibenahi sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Katakan amin ya. Kita lihat Mazmur 34. Kita lihat Mazmur pasal 34. Mazmur pasal 34, saudara, kita lihat di ayat yang ke-8, di sana dikatakan ya, Mazmur 34:8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Itu yang tadi. Jadi mau mengalami banyak kali diluputkan oleh Tuhan, ya, mengalami dilindungi Tuhan, disertai oleh Tuhan. Saya percaya hal yang sama juga saudara akan alami dari hari ke hari ketika kita mengerti bahwa betapa kita akan mendapatkan pelayanan malaikat ketika hidup kita terus terpola dengan benar, makin hidup kita terhubung dengan Tuhan, memperkenan hati Tuhan. Kita tidak lagi mencintai dosa, hidup dalam dosa, tetapi hari lepas hari kita terus seluruh panca indera tubuh kita ini terus memuliakan nama Tuhan. Dari mulut kita bukan lagi mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata memaki orang, kata-kata mengutuk orang, kata-kata yang tidak melepaskan berkat. Ya, itu bukan mulut orang percaya, tapi mulut anak gampang, anak kegelapan ya. Oleh karena itu kita pastikan seluruh hidup kita mulut harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan mulutmu dipakai mengutuk anak, mengutuk suami, mengutuk istri, mengutuk teman, mengutuk sahabat. Ya, itu bukan ciri anak Tuhan, itu anak kegelapan. Ya, itu sebabnya bertobat. Kalau engkau masih memiliki mulut yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengar, itu tandanya itulah dirimu. Engkau bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, tapi kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang belum terbangun secara akurat, hidup dalam daging, hidup dalam sifat duniawi, hidup dalam sifat manusiawi dan sifat-sifat dosa, dan penuh dengan gejolak hati yang tidak terbenahi, tidak mau dengar firman, terus hidup dengan kesombongan, dengan pola pikir sendiri. Bertobat. Engkau harus dibangun secara merendahkan dirimu. Hanya kebenaran yang bisa membentuk hidup kita. Kalau engkau hanya melihat kehidupan yang berjalan tanpa saudara men-set pikiranmu dalam kebenaran, kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Engkau akan menjadi orang yang malang kalau engkau tidak bertobat. Ya, karena itu mari kita terus memakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Alkitab di sini berkata hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Tuhan akan meluputkan mereka. Ya, ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ya, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Itu ayat 10. Jadi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Oh ya, Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memimpin mereka. Ayat 11 dikatakan, ayat 10, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Katakan amin. Jadi orang-orang mencari Tuhan, orang-orang yang terus hidup menyelaraskan dirinya dalam kebenaran akan mengalami kebaikan Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan. Hatinya selalu penuh dengan ucapan syukur, bukan penuh dengan hal-hal yang dosa, dan hal-hal yang negatif. Tapi dia akan selalu dengan kerendahan hatinya menyerahkan diri kepada kebenaran. Dia akan terus hidupi firman, hidupi kebenaran. Jadi tidak lagi hidupi kemanusiawian, hidup lagi dalam kemanusiawian, tetapi hidup di dalam roh, hidup dalam hukum roh kehidupan, bukan lagi hukum dosa dan maut. Ya, jadi bedakan. Saudara memilih hidup di dalam hukum roh kehidupan atau hukum dosa dan maut. Kalau engkau hidup di dalam hukum roh kehidupan, engkau akan makin dituntun Tuhan. Ini yang akan engkau alami. Tetapi sebaliknya, jika engkau hidup dalam hukum dosa dan maut, kedagingan yang engkau akan terus tabur, kedagingan engkau akan terus tuai. Karena firman sudah datang, tapi kita tidak pernah alami pertumbuhan, alami perubahan. Mari berubah supaya engkau alami kehidupan yang lebih baik, kehidupan berkemenangan. Tuhan memulihkan sehingga hati kita lega, hati kita makin hari makin terbenahi, hati kita, pikiran kita makin terpola. Pola pikir yang salah diubah, ditanamkan pola pikir yang baru, itu pola pikir kebenaran. Amin.
Itu sebabnya Mam selalu berkata, set pikiran kita. Kita harus mengenakan positive thinking setiap hari, bukan negative thinking, tapi positive thinking. Segala hal yang mungkin saudara hadapi dalam proses perjalanan hidup, kalau engkau selalu meledak dengan negative thinking, itulah dirimu. Kan artinya engkau tidak pernah menghidupi firman. Itu sebabnya jangan heran engkau terus mengalami persoalan, mengalami masalah, karena tidak mau dibenahi. Firman tidak diizinkan membenahi hidup ini, tapi menganggap biasa. Ya, keuntungannya saudara tidak dapat. Hanya sekedar menjadi anak Tuhan, tetapi masih terlalu banyak hal yang tidak dibenahi. Mari kita benahi hidup kita, katakan amin. Oke, kita lihat yang berikut itu ya, yang kedua, jadi bahasa roh sebagai bahasa malaikat. Yang ketiga, bahasa roh sebagai penyampai pesan. Jadi bahasa roh adalah bahasa roh sebagai penyampaian pesan. Kita lihat di 1 Korintus pasal 14 ya. Kita banyak ayat saudara. 1 Korintus pasal 14 ayat 13. 1 Korintus 14 ayat yang ke-13. Kita lihat di situ ayat ke-13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ini kalau di dalam pertemuan jemaat. Jadi saudara, jika dapat ya, dalam pertemuan jemaat, kejarlah. Kalau kita baca mulai dari ayat 1, sekali lagi ini tentang karunia roh. Amin. Jadi siapa yang berkata-kata di ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, jadi saudara, sedapat mungkin. Tapi saudara, jika ini engkau beroleh anugerah daripada Tuhan, sehingga dari bahasa roh engkau bisa tafsirkan, misalnya dalam pertemuan jemaat, itu Tuhan memberikan kita sendiri pengertian, bernubuat, kita menyampaikan, Tuhan berkata demikian, hendaklah kamu, misalnya, ya, itu contoh. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya inilah jenis bahasa roh yang dituliskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 ya. 1 Korintus 12 ayat 10. Coba kita lihat, ini jenis bahasa roh yang ditulis di dalam 1 Korintus. Ya, bentar saudara. Roh Kudus tolong kami. 1 Korintus di 1 Korintus pasal 12 saudara, ayat yang ke-10. Lalu kita lihat di situ, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Berikutnya di atas ayat yang ke-10 dikatakan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi misalnya seperti tadi, contoh misalnya kita ada 3 orang dalam pertemuan, misalnya dalam doa. Misalnya tidak menafsirkan, Mam berbahasa roh, tetapi misalnya Mama Pigaya akan menafsirkan bahasa roh Mam. Tapi juga kalau dia mendapat karunia daripada Tuhan, dia juga bisa menafsirkannya sendiri. Jadi masing-masing kita akan diberi. Ada yang lain misalnya bahasa roh, tapi yang lain bisa menafsirkan. Kenapa seperti itu? Bukan berarti karena orang ini mengerti bahasa yang diucapkan, tapi karena koneksi yang sama yang kita bangun di dalam Tuhan. Tuhan memberikan karunia itu kepadanya untuk menafsirkan. Ini jelas ya. Oke, kita lanjut. Pada saat kita pada saat saudara kita dalam doa ya, maka di situ bermanifestasi bahasa roh dimanifestasikan dalam hidup kita melalui ibadah, lewat ibadah yang kita ikuti atau misalnya doa. Maka saudara tidak boleh lebih dari 2 atau 3 orang saja. Itu pun harus disertai dengan penafsiran. Jadi maksudnya ini kalau peraturan dalam pertemuan jemaat, misalnya ada yang kita masuk lebih dalam dan berbahasa roh, karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Ada yang mungkin berbahasa roh kalau sudah ada 2 ya, tidak boleh lebih 3. Jadi satu harus diam dan yang lain bisa menafsirkan. Itu tadi Mam katakan tadi ya, sampaikan tadi. Karena jika tidak, berarti pesan Tuhan yang ingin disampaikan melalui karunia berkata-kata dalam bahasa roh, berbagai bahasa roh yang diucapkan itu ya melalui beberapa orang, tidak dapat diterima oleh umat Tuhan yang ada. Karena harus ada yang menafsirkan. Jika orang itu sendiri, misalnya contoh Mam, dapat menafsirkan
sendiri, ya puji Tuhan. Tapi jika tidak ada, kita harus berdoa sehingga Tuhan memberikan karunia untuk menafsirkan. Misalnya dalam pertemuan misalnya diberikan kepada orang lain, misalnya Mama Pigai atau yang lainnya, contoh ya. Nah, oleh karena itu saudara, kita terus harus membangun hidup kita, karena karunia-karunia ini tersedia ketika kita terus terhubung dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun, memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi jemaat, ya, membangun jemaat, makin hari makin kuat, makin teguh, makin mengalami kekuatan di dalam Tuhan, ya, melalui kita berbahasa roh. Ada seringkali misalnya kita merasakan melalui mendengar bahasa roh, orang-orang di sekitar kita, misalnya keluarga rohani yang lain lagi berdoa, kita seperti terbangun. Walaupun saudara itu hanya bahasa roh, tapi alangkah lebih baik bisa ada yang menafsirkan, karena saudara itu seperti satu dorongan membangun kita. Walaupun tadi dikatakan dengan sendirinya saudara itu hanya dia sendiri dengan Tuhan, tetapi saudara ketika kita mendengar itu, kita merasakan satu jamahan juga, kita merasa terdorong, roh kita menjadi luar biasa gitu, ada rasakan cengkraman hadirat Tuhan. Katakan amin. Karena itu dibutuhkan ketika kita berdoa dan perkumpulan pertemuan ibadah, kita harus benar-benar men-set seluruh hidup kita, kita sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan, kita benar-benar menyembah Tuhan, kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan sehingga hadirat Tuhan mencengkram kita, dan kita dapat mengalami manifestasi-manifestasi dari bahasa roh itu sendiri. Katakan amin. Coba kita lihat 1 Korintus, kita maju lagi. Ini bicara karunia, ya, karunia dan bahasa, karunia dan bahasa roh itu ada banyak di dalam Korintus. Jadi antara di pasal 12, 13, 14. Makanya kita bolak-balik di ayat ini. Kita lihat di 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-27 dan 28. Kalau kita lihat di sana ayat 27 dengan 28 dikatakan begini. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Itu tadi Mam so jelaskan. Seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang untuk dapat menafsirkannya, ya. Jika ya kita dalam pertemuan misalnya dalam doa bersama, ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi artinya jika tidak ada yang bisa menafsirkan, ya, kita tidak boleh, maksudnya melebihi dari 3 orang, ya. Tapi kita benar-benar berkata-kata, terus membangunnya, terus berbahasa roh dan berkata-kata karena kita dengan Tuhan. Amin. Jadi setiap pribadi, jadi kita berdoa sehingga karunia menafsirkan itu ada. Ketika salah seorang muncul dalam bahasa roh yang begitu kuat, ya begitu cengkraman dari Tuhan begitu kuat, ada akan menafsirkan. Amin. Oke, kita lihat yang berikut saudara, ya. Yang keempat, ya. Yang keempat, bahasa roh sebagai bahasa doa. Bahasa roh yang keempat, ini jenis-jenis bahasa roh. Jadi kita di poin yang keempat, bahwa jenis yang keempat adalah bahasa roh sebagai bahasa doa. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-14. Kita lihat di situ ayat yang ke-14. Dikatakan begini ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Amin. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Sebab kalau saya berdoa dalam bahasa yang tidak saya pahami, itu tadi bahasa roh, maka roh sayalah yang sedang berdoa, tetapi saya sendiri tidak tahu apa yang sedang saya ucapkan. Jadi misalnya kita lagi berdoa, ya seperti misalnya kita lagi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, tetapi roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Jadi hal-hal yang kita ucapkan untuk membangun diri kita dengan Tuhan. Amin. Ya. Oke, next yang berikut. Jadi saudara, Mam percaya bahwa inilah dimensi bahasa roh yang paling lazim digunakan oleh orang-orang percaya di kalangan karismatik. Nah, kalau kita lihat kalangan karismatik, ya, bagaimana bahasa roh sebagai bahasa doa. Jadi ketika kita berdoa, ya kita berdoa dalam bahasa roh. Itu biasa saudara. Jadi jangan kaget. Karena itu saudara juga dapat mempergunakannya ketika saudara berdoa. Kadang-kadang akal budi kita tidak berdoa. Apa dengan di sini dikatakan, tetapi saya sendiri tidak tahu apa yang sedang saya ucapkan. Jadi saudara, maka roh saya yang sedang berdoa. Sebab kalau saya berdoa dalam bahasa roh, tidak saya pahami. Jadi saudara, ketika kita berdoa, kita sedang berdoa dalam bahasa roh. Misalnya contoh, dan kita sedang merasakan cengkraman hadirat Tuhan. Amin. Jadi pastikan kita bukan cuma
berbahasa roh tanpa ada cengkraman. Hadirat Tuhan, ranita hadirat Tuhan yang kuat itu hanya lata. Jadi kita harus berhati-hati juga. Pastikan roh kita benar-benar memiliki koneksi yang kuat dengan Tuhan. Amin. Ya, ini adalah bahasa doa kita. Jadi jenis ini karena dengan roh kita sedang berkata-kata kepada Allah. Perhatikan baik, dan dapat dipahami ataupun tercetus melalui kata-kata manusiawi kita. Di Roma 8, ayo kita lihat di Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai 27. Roma pasal 8. Jadi ini dimengerti ya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Amin. Perhatikan. Tetapi roh sendiri berdoa ya untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan, tapi roh ya sendiri berdoa untuk kita. Roh Kudus yang ada dalam kita bekerja mendorong kita ya. Roh itu ya, tapi roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, perhatikan siapa? Allah yang menyelidiki hati nurani. Jadi Allah menyelidiki seluruh hati nurani kita. Dikatakan apa di sini? Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jelas ini. Jadi jangan takut ketika saudara berbahasa roh, karena bahasa roh adalah bahasa doa. Itu jenis bahasa roh yang keempat. Amin. Di 1 Korintus saudara pasal 2, 1 Korintus pasal 2, ini saudara jenis bahasa roh yang dapat dilatih karena dapat berfungsi sebagai pintu gerbang rohani yang akan membawa kita memasuki dan berfungsi dalam karunia-karunia roh yang lain, sehingga dalam penggunaan selanjutnya akan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dalam pelayanan maupun dalam membangun manusia rohani kita. Jadi saudara, dikatakan di sini bahwa ini adalah jenis bahasa roh yang dapat dilatih karena dapat berfungsi sebagai pintu gerbang rohani. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus kembali tadi, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. 1 Korintus 14 ayat yang kedua dikatakan di situ, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ini menjadi pintu gerbang surga, dimana ketika saudara pintu gerbang rohani dimana ketika kita berbahasa roh ya, kita tidak sedang berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, kepada Tuhan. Amin. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasa itu, kita sendiri pun tidak mengerti, tapi kita sedang membangun roh kita ya, kita sedang mengucapkan doa melalui Roh Kudus ya, yang bekerja di dalam kita. Roh akan mengucapkan hal-hal yang rahasia itu, sehingga itu makin intens, makin kuat. Ada satu aktivitas ilahi yang begitu terasa akan terbangun. Jadi ini akan menjadi gerbang rohani ya, pintu gerbang rohani di mana Roh Kudus akan bekerja leluasa dalam hidup kita. Dia akan memanifestasikan karunia-karunia itu melalui kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita terus pastikan dari hari ke hari roh yang akan bekerja, Roh Kudus akan terus memanifestasikan dirinya melalui hidup kita, sehingga benar-benar hidup kita terus dibangun secara akurat. Katakan amin ya. Oke, itu 4 jenis bahasa roh yang kita semua dapat pahami. Berharap kita semua terus terbangun sehingga dapat mempergunakan semua fasilitas rohani yang dibukakan, di-download bagi kita oleh Roh Kudus, menolong kita semua sehingga kita dapat membangun manusia roh makin hari makin akurat. Yang pertama tadi bahasa roh sebagai bahasa manusia, yang kedua bahasa roh sebagai bahasa malaikat, yang ketiga bahasa roh sebagai penyampaian pesan, yang keempat adalah bahasa roh sebagai bahasa doa. Amin. Jadi kalau saudara berdoa, berdoalah dalam bahasa roh. Jika saudara melatihnya, maka akan menjadi perbendaharaan bahasa rohnya ya, akan makin meningkat. Jadi tidak sika lama tidak saudara ya, tapi akan meningkat. Karena itu intensitas roh hanya didapatkan ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan. Semakin engkau banyak waktu dengan Tuhan, engkau berada dalam hadirat Tuhan, Tuhan makin menyingkapkan banyak hal, maka pasti perbendaharaan bahasa rohmu akan makin meningkat. Jadi tidak cuma 1 kata atau 2 kata saja. Katakan amin.
Oke, kita lihat manfaat dari bahasa roh atau faedah dari bahasa roh. Yang pertama, saudara, faedah dari bahasa roh atau manfaat dari bahasa roh adalah membawa kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang progresif. Jadi terus secara berproses. Jadi membawa kita dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dari hari ke hari. Sementara kita terus belajar mempergunakan bahasa roh ya sebagai bahasa doa. Ya, tadi di poin 4. Karena jenis bahasa roh yang keempat adalah jenis bahasa roh sebagai bahasa doa, ya itu poin yang keempat tadi kita sudah belajar. Oleh karena itu keuntungan dan manfaat dari bahasa roh adalah yang pertama, kita membawa kita pada satu kehidupan rohani di mana mengalami Tuhan dan terus mengenal Dia secara progres dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, ya, mari kita terus mempergunakan bahasa roh sebagai bahasa doa kita, sehingga kita terus mengalami jalan-jalan Tuhan makin terbuka. Ya, kita akan terus mengalami Tuhan secara progresif bekerja dalam hidup kita. Kita mengalami pewahyuan firman, pengetahuan daripada Tuhan mulai memenuhi kita. Hikmat itu mulai bekerja secara nyata di dalam hidup kita, ya, sehingga dari hari ke hari akan membawa kita makin strong. Kita tidak mudah lagi terjebak dengan kehidupan manusiawi, jatuh dalam dosa, jatuh dalam kelemahan-kelemahan. Tapi saudara terus makin strong, makin kuat, karena saudara beroperasi dari hukum roh dan kehidupan. Jadi hukum roh kehidupan bekerja, kita mentaati firman melalui bahasa roh, bahasa doa menjadi bahasa doa kita. Maka setiap hari kita akan selalu alami ada intensitas ilahi itu terasa bekerja, aktivitas ilahi itu terasa dalam hidup kita. Karena kecenderungan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita men-set seluruh pikiran kita men-set seluruh hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Itu manfaat dari bahasa roh, faedah dari bahasa roh. Katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, pengetahuan akan Tuhan yang progresif seperti inilah akan dialami oleh kita dari waktu ke waktu. Jika kita mengalami pengetahuan akan Tuhan, kita tidak akan terjebak dan jatuh di dalam dosa, ya. Jatuh dalam kehidupan yang menjebak hidup kita. Karena itu kuncinya adalah hati kita. Koneksi yang kita bangun dengan Tuhan itu jangan main-main. Kalau saudara secara lahiriah saja saudara tidak punya koneksi internet, saudara bisa stres. Bahkan orang yang selalu di IT akan marah-marah, kerjanya hanya di IT, dan ketika tidak ada koneksi internet itu sangat sulit, sangat merugikan, ya. Dan hampir semua kita pun mungkin ketika online saudara kan jaringan tidak bagus, karena kita butuh jaringan internetnya, koneksi internetnya itu ada, sehingga saudara bisa tidak terputus-putus atau dan lain-lain. Hal yang sama juga secara rohani, saudara harus memiliki koneksi dengan Tuhan sehingga seperti tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Ada yang error, ada yang salah dengan hidup kita. Karena itu jaga hati kita tetap bersih. Katakan amin. Dari mulut saudara harus dijaga, jangan sampai kata-kata yang berbahaya yang diucapkan. Saudara sendiri yang mengalami kehidupan yang tidak baik, bukan orang lain, ya. Karena ketika engkau menggemakan lidahmu untuk hal yang positif, maka pasti yang positif yang terjadi. Atau hal yang negatif yang terjadi. Itu set pikiranmu, kenakan positive thinking, bukan negative thinking setiap hari. Katakan amin. Yes. Yang kedua saudara, bahwa manfaat atau faedah bahasa roh yang kedua adalah membuat kita tetap teguh di dalam Dia. Amin. Jadi ada ketahanan iman, ada keteguhan di dalam hidup kita. Dari hari ke hari pasti kita makin mengalami kekuatan. Kita mulai di dalam doa. Jika kita menjadikan bahasa roh ini menjadi bahasa doa, saudara pun di mana saja saudara bisa, tanpa saudara perlu harus berteriak, tidak perlu, tapi dalam hati kita. Karena ini adalah bahasa doa kita. Jadi tidak lagi dengan kata-kata, ya boleh juga dengan kata yang dimengerti, tapi kebanyakan kita karena ini rahasia, kita berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, berdoa dalam bahasa roh yang tidak dimengerti oleh orang. Amin. Ya, apapun yang selama ini menjadi ganjalan atau konflik. Nah, ini lagi bicara konflik dalam batin, saudara, ya. Dalam hidup kita akan dapat kita lepaskan di hadapan tahta pada saat kita mengungkapkan kepada Bapa melalui roh yang menolong kita untuk berbicara dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam Roma pasal 8, 26, 27 tadi, ya. Bahkan saat kita merasakan adanya kelemahan rohani, kita mulai mengalami hal-hal yang kemarahan,
menggerogoti engkau, kekecewaan ya. Kalau engkau terus membiarkan itu tersimpan di dalam dirimu, artinya engkau tidak mengalami pertumbuhan, engkau tidak mau bertumbuh, tidak mau dibenahi. Tetapi manfaat yang kedua dari bahasa roh menjadi bahasa doa, saudara, adalah membuat kita tetap teguh di dalam Dia. Jadi tidak ada apapun bisa mendistra kita. Tidak ada hal-hal yang dengan mudah mempengaruhi hati kita. Mungkin sesaat saja, tapi kita cepat-cepat mengontrol diri kita dan kembali lagi kita kuat, kembali lagi kita strong, kembali lagi kita mendapatkan intensitas roh yang bekerja. Katakan amin. Jangan sampai matahari terbenam. Jadi saudara, pastikan jika engkau masih memiliki konflik batin, engkau harus bebas dan merdeka. Hanya Tuhan yang bisa menolong engkau. Hanya firman yang kau dengar. Karena itu rendahkan diri serendah-rendahnya, supaya firman itu bisa bekerja dan lepaskan engkau dari konflik batin. Mau konflik apa saja. Kalau saudara tidak menerima firman, bertobat sungguh-sungguh, menerima kedaulatan Tuhan, tidak akan pernah sembuh sampai kapanpun, sampai dibawa masuk kepada liang kubur. Ya, karena itu atasi konflik batinmu. Jangan terus hidup dalam konflik batin. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Tolonglah dirimu untuk tidak tertipu. Ya, pikiran-pikiran tidak terbenahi menipumu sehingga terus hidup dengan pikiran-pikiran yang negatif, bukannya mengenakan pikiran positif. Karena itu berapa waktu yang lalu, minggu lalu Mam sudah bicara mengubah pola pikir. Nature dosa, sifat dosa, pikiran dosa harus segera diubah, ganti dengan pola pikir baru, pola pikir kebenaran, pola pikir kerajaan, sehingga kita terpola memiliki pola ilahi. Amin. Jadi bukan lagi pola hidup dalam dosa, penuh kecurigaan, penuh pikiran negatif. Saudara, ya, kalau begini-begini berbahaya, saudara. Engkau tidak akan bisa menjalani kehidupan menjadi lebih baik, ya. Oke, itu ya. Jadi saudara, mari bahkan saat kita terus merasakan kondisi-kondisi yang tidak baik sekalipun, ya, kita terganggu, ya, kita menjadi terpengaruh, tapi saudara, di sini selalu kembali lagi katakan kuncinya ada pada kita, pada pribadi kita sendiri. Kalau saudara sadar bahwa menjaga hidup dengan Tuhan itu hal yang sangat-sangat saudara harus konsisten, bertekun, maka saudara jangan sampai mengotori hatimu dengan hal-hal yang lain. Berpikirlah positif. Katakan amin. Jangan selalu kenakan pikiran negatif. Masa sampai hari lepas hari kalau kita terus pakai pikiran negatif, ya susah, kita tidak akan bisa bertumbuh. Hidup tidak akan bisa pulih, ya. Jadi harus berubah. Dan itu tergantung dari setiap pribadi. Mamanya mengucapkan, perubahan itu dimulai dari dirimu sendiri. Katakan amin. Oke, yang ketiga saudara, manfaat dari faedah atau manfaat atau faedah dari bahasa doa. Bahasa roh sebagai bahasa doa, saudara, adalah yang ketiga, menumbuhkan dimensi kasih. Lihat, luar biasa. Menumbuhkan dimensi kasih di dalam kita. Amin. Kalau saudara terus melatih diri, bahasa roh menjadi bahasa doa saudara, terus setiap hari, dimensi kasih Tuhan itu akan memenuhi engkau. Jadi mau pahit hati bagaimana, mau kecewa hati bagaimana, kalau engkau terus kecenderungan hatimu tertuju kepada Tuhan, engkau akan memiliki dimensi kasih, kapasitas kasih yang besar dalam hatimu, sehingga engkau tidak akan terus pikul-pikul masa lalu, pikul-pikul busuk-busuk, kopor-kopor kebusukan. Saudara harus bebas, sudah harus merdeka, sudah harus benar-benar terbebas dari semua belenggu-belenggu. Sudah tahu baru dibodoh-bodohi setan terus. Amin. Berpikirlah positif, saudara. Berpikirlah positif. Kalau saudara ingin menuai pikiran positif, berpikirlah positif supaya orang juga berpikir positif terhadap kita. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara, betapa penting saat ini kita manfaat dari bahasa roh menjadi sebagai bahasa doa kita untuk membangun persekutuan dengan Bapa. Jadi membangun persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita akan mulai merasakan adanya dimensi kasih ilahi yang lebih mendalam dan mulai tercurah masuk dalam seluruh hidup kita, menghujani seluruh hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, jenis kasih inilah yang akan terus dinyatakan dalam hidup kita. Dan hal yang sama juga, jenis kasih inilah yang dialami oleh Yesus dari Bapanya. Amin. Pada waktu dia tersalib berkata, Eli, Eli lama sabatani. Artinya dalam keterbatasannya dia tidak mampu, tidak sanggup. Bahasa-bahasa yang dia ucapkan, dia menyerahkan diri kepada Bapanya. Hal yang sama juga hati manusiawi kita ditaklukkan, ditanggalkan. Segala kesombongan,
keegoisan kita, rasa benar diri, saudara taklukkan dan kita hanya terus merendahkan diri. Saya percaya engkau makin mengalami kapasitas kasih yang luar biasa, sehingga kasih yang engkau miliki ini tidak lagi terdistract oleh apapun, tidak lagi terpengaruh oleh keadaan apapun, pilih muka dan lain-lain, tetapi engkau akan terus mempraktekkan hidup di dalam kasih. Semua kita akan mendapatkan porsi ini, tapi itu tergantung dari kapasitas hatimu. Amin. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita. Coba kita lihat, waktu kita tinggal sedikit ya, baru di poin yang ketiga ya, untuk menumbuhkan dimensi kasih. Coba kita lihat di Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17, saudara, kita lihat dalam manfaat yang ketiga ini, atau faedah yang ketiga tentang menumbuhkan dimensi kasih ya. Manfaat yang ketiga sekali lagi adalah menumbuhkan dimensi kasih. Di Yohanes pasal 17 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini. Yohanes 26 dikatakan, dan aku telah memberitahukan namamu. Sekali lagi saya ulangi, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Amin. Jadi kasih Tuhan itu yang dari Bapa kepada Yesus sebagai anak, Yesus juga kepada kita, supaya apa yang Yesus rasakan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurunkan anak yang tunggal, sehingga setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di sini, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ini, Yesus ya, Yesus berkata supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, maksudnya di dalam kita, dan aku di dalam mereka, Yesus di dalam kita. Katakan amin. Ya, jadi saudara, dengan jenis kasih yang ilahi ini kita akan dapat menyatakan Yesus secara lebih nyata kepada dunia. Ya, itu sebabnya mari pastikan kita terus memberi diri, menyerahkan diri selalu dalam tangan Tuhan. Doa, bahasa roh menjadi bahasa doa kita setiap hari, menjaga, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Karena kita dapat merasakan jenis kasih yang sama seperti yang pernah kita rasakan dari Bapa dan sekarang ada di dalam kita, gerejanya. Ya, kita merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan mempercaya kita semua terus merendahkan diri. Saya percaya bahwa tingkat kehidupan rohani yang saudara terus alami, sebuah peningkatan tingkat kehidupan rohani yang engkau akan capai adalah sebuah proses yang engkau harus benar-benar tekuni, harus engkau benar-benar konsisten. Karena dari firman yang sudah di-download, prinsip-prinsip kebenaran penting ini akan sangat menolong kita, sehingga kita bisa tahu apa itu bahasa roh. Dan kita tidak cuma berbahasa roh, tapi kita tidak mengerti. Jadi manfaat atau faedah-faedah yang kita dapatkan dari keuntungan dari bahasa roh menjadi bahasa doa. Bahasa roh amat sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Katakan amin. Ada hal-hal yang tidak terpahami menjadi terpahami. Amin. Waktu kita sudah selesai, kita masih ada masih banyak, kita akan lanjut besok ya, manfaat dari dan faedah dari bahasa roh menjadi bahasa doa ya. Ada masih 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9 ya, masih ada 9, masih ada 5 poin ya penting. Mari kita bersama-sama siang ini, mari ayo kita mulai melatih. Yang bisa berbahasa roh, kita bahasa roh, kita berdoa, minta Tuhan terus intervensi hidup kita. Setiap kebenaran, prinsip-prinsip firman yang di-download bagi kita dapat kita pahami, dapat kita mengerti, sehingga memudahkan kita dalam progresivitas pertumbuhan rohani kita. Makin mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, makin kita mengalami kekuatan, makin strong, makin kuat, makin teguh, sehingga apapun tidak bisa lagi punya celah terbuka untuk masuk dalam hidup kita. Tapi kita benar-benar terbenahi, kita benar-benar terlindungi. Firman benar-benar bisa melindungi kita, dijagai kita, melindungi hati kita, menjaga hati kita, sikap hati kita, respon hati kita selalu di dalam kebenaran. Ayo mari berdoa. Kita karalaba syakaralaba sikiaralabase, horaba shandaralaba sikiaralaba sandaralabase, hirababa sikiralaba sakaralaba yaralabase. Bapa, kami berdoa siang ini, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar tema kami hari ini tentang bahasa roh. Kami percaya
Cahaya kekuatan Tuhan akan terus menginvasi hidup kami. Sheka pakarabalabaralabasikiaralamatakaralabase. Kota karalabasikiaralabasandalabase. Kami berdoa siang ini Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Firman dalam hidup kami, maka kami percaya hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa akan terus mulai terjadi dan kami alami dalam hidup kami. Kami mengalami manfaat, faedah dari bahasa ini dan kami terus dibangun. Roh kami tidak lagi naik turun, roh kami tidak lagi biasa-biasa, seringkali mengalami distract, tetapi bahasa roh menjadi bahasa doa kami. Kita Bapak hamba berdoa siang ini, seluruh keluarga rohani makin terbangun, makin terbenahi. Firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Kami terus memposisikan diri agar seluruh kehidupan kami makin terbangun secara akurat. Karena ketika kami memiliki karunia bahasa roh, itu kami dapat membangun hidup kami sendiri di hadapan Tuhan. Kami akan mengalami proses pertumbuhan rohani. Alami realita hilang Allah yang akan makin meningkat dari waktu ke waktu. Kami akan melihat perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Kami terus alami dalam kehidupan kami. Siang ini Amba berdoa,
Shalom semua, puji Tuhan, terima kasih kita semua sudah boleh mengikuti ya Mam secara pribadi di kantor, sudah bisa menyampaikan. Ini bukan karena kekuatan Mam membagikan share firman Tuhan hari ini, bukan karena kekuatan Mam, tapi kekuatan anugerah Tuhan semata-mata. Hal yang sama juga Mam percaya engkau akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari hari ke hari, karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Tetap bersukacita, tetap penuh damai sejahtera dalam proses kehidupan berjalan. Kita percaya kekuatan Tuhan akan selalu menjadi tanda yang khusus buat kita. Amin. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Satu hati, satu roh, satu agenda, satu destiny. Mari terus bergandengan tangan. Ya, jangan saling menyerang satu dengan yang lain. Kenakan pikiran positif, kenakan positive thinking, bukan negative thinking. Kalau saudara terus dibangun, maka mari praktekkan firman. Hidupi firman, maka engkau akan kita menjadi keluarga rohani yang kuat, yang teguh, dan kita boleh bersama-sama tetap setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua siang ini. Jangan lupa besok ya, doa puasa kita besok. Mam sudah WA di grup yang melayani besok. Jadi siang besok tidak ada ya, untuk live stream tidak ada, tapi kita gabung di doa siang, doa puasa siang besok ya jam 12. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya, sampai ketemu hari Minggu dan besok, hari Minggu dan hari. Berkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.